Idul Fitri penuh berkah. Gema takbir berkumandang di mana-mana. Semua menyerukan kebesaran Sang Pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri telah tiba setelah sebulan penuh berpuasa. Semua bersuka cita menyambutnya. Terutama keluarga besar Prasaja yang hari ini berkumpul semua di kediaman Indraguna Prasaja. Aras dan Naura sengaja menginap di rumah Indra. Meski sebenarnya ada rasa sedih untuk Naura. Karena ini adalah kali pertama dia melewatkan malam Idul Fitri tidak bersama kedua orang tuanya. Ya, Lebaran tahun lalu belum ada masalah besar yang menimpanya. Di malam Idul Fitri ini dia bermuhasabah diri. Mengingat semua kesalahan yang telah lalu. Apa yang sudah terjadi adalah atas seizin Allah. Dia hanya bisa menjalaninya dengan ikhlas. Meski awalnya sulit. Sabar ya. Besok pagi setelah salat ID kita ke rumah bapak ibumu di Tangerang. Aku akan pinjam mobil papa. Ucap Aras sambil mencium kening istrinya. Dia tahu Naura murung karena tidak bisa bersama orang tuanya. Iya, Kak. Naura mengusap sudut matanya yang berair. Hampir saja dia menangis kalau tidak ada Aras yang menghiburnya. Udah gak usah nangis. Malu sama Alfa. Alfa aja gak nangis. Aras menggoda Naura agar istrinya tersenyum. Iya gak nangis. Kan udah kenyang. Enak ya jadi Alfa. Nanti malam gantian ayahnya yang dikenyangin ya, Bun. Aras mengedipkan sebelah matanya. Apaan sih? Jawab Naura malu-malu. Boleh kan? Iya boleh. Apanya yang boleh-boleh? Tanya Novia yang tiba-tiba menghampiri mereka. Mama? Papa mana, Ma? Tanya Aras. Ada apa nyariin papa? Ucap Indra yang ternyata sudah di belakang Novia. Papa. Kebetulan ada papa. Besok setelah salat Id, kami mau ke Tangerang ya, Pa. Mau ke rumah bapak ibunya Naura. Boleh pinjam mobilnya papa? Tanya Aras. Oh ya, boleh. Nanti kita semua akan ke sana. Silaturahmi ke rumah Kardun dan Neneng. Mereka sibuk apa sekarang, Ra? Tanya Indra. Dia lalu duduk berseberangan dengan Aras dan Naura. Duduk santai di teras rumah Indra. Bercocok tanam, Pa. Ibu juga bikin kue basah dititipin ke saudara tiap pagi. Ada yang punya lapak dan ibu tinggal nitip saja. Jawab Naura. Alhamdulillah kalau udah ada usaha di sana. Udah ada pemasukan setiap harinya. Iya, Pak, alhamdulillah. Kamu kangen ya sama bapak ibumu? Tanya Novia. Ya, Ma, kangen banget. Terakhir ketemu waktu Alfa lahir. Setelah itu, kami tidak pernah mengunjungi mereka. Kamu gimana sih, Ras, gak mau jengukin mertuamu? Kan bisa pakai mobil papa. Iya, Pa, aku salah, Pa. Harusnya aku ajak Naura mengunjungi orang tuanya seminggu sekali ya, Pa. Ya paling gak sebulan sekali lah. Mumpung orang tua masih ada. Ya, Pa. Oh ya, Arfan sama Adis di mana, Pa? Tanya Aras yang heran karena kedua saudaranya itu tidak terlihat dari tadi. Arfan ke pesantren Rush. Nyusulin Rani. Udah 5 hari Rani di sana. Setelah Arfan gagal mendapat bukti. Ya emang gak selingkuh dituduh selingkuh. Ucap Novia. Oh gitu ya, Ma? Terus Arfan nyusulin mau ngapain, Ma? Minta maaf kan? Yalah. Dia harus minta maaf sama Rani. Orang dia yang salah. Udah biarin aja. Biar dia urus sendiri masalahnya. Ucap Novia. Aras dan Naura prihatin dengan rumah tangga Arfan dan Rani yang sampai saat ini belum menemui titik terang. Sepertinya semua terasa buntu. Mereka hanya bisa berdoa agar setelah Idul Fitri mereka berdua bisa saling memaafkan. Setelah berbincang beberapa saat, ada mobil yang berhenti di depan pagar. Tentu saja mobil Arfan. Aras langsung berlari untuk membukakan gerbang agar mobil Arfan bisa masuk. Setelah masuk, yang keluar dari mobil hanya Arfan seorang. Tak ada Rani. Rani mana, Ven? Tanya Indra.
Ngambek pa, gak mau pulang. Jawab Arfan lesu. Dia pun ikut duduk di teras. Besok coba lagi. Tunjukkan kalau kamu serius minta maaf. Mumpung belum habis masa idah. Kalian bisa rujuk lagi. Entahlah. Terserah dialah. Semua gara-gara si Brengs Kayos. Dia mau merusak rumah tanggaku. Gerutu Arfan. Udah gak usah salahin orang. Introspeksi diri, Fen. Besok sebelum ke Tangerang kita mampir ke pesantren. Jemput Rani sekalian halal bihalal dengan para santri yang tidak pulang. Ucap Indra. Aku mau tidur saja. Pusing mikirin Rani. Arfan berdiri lalu dan masuk ke dalam rumah. Yang bikin pusingnya kamu sendiri, Fen. Gerutu Indra. Besok Arfan masih jualan lumut, Pak? Tanya Aras. Udah enggak. Udah ada 3 harian kali gak jualan. Sejak lumutnya bau, jadi gak laku rush. Walau dia udah jualan yang fresh lagi, tetap saja berkurang. Padahal kalau ditelatenin lagi juga bisa ram lagi. Mentang-mentang kemarin cuma dapat 50 don, terus gak mau lagi jualan rush. Mama udah support dia. Tapi dia tetap gak mau jualan lagi. Ya Allah. Aras mengelus dada. Dia ikutan gregetan juga pada Arfan. Pagi harinya Indra sekeluarga sudah siap untuk salat Id di masjid dekat rumah mereka. Setelah pulang salat mereka saling bermaafan. Seperti lebaran-lebaran sebelumnya. Bedanya sekarang Aras sudah tidak sendiri lagi. Ada Naura dan Alfa yang melengkapi lebarannya kali ini. Setelah sungkeman dengan Indra dan Novia, kini giliran Aras dan Naura yang saling bermaafan. Maafin Bunda kalau ada salah ya. Ucap Naura sambil mencium punggung tangan Aras. Maafin Ayah juga ya Bun. Ayah banyak salah. Belum bisa jadi suami yang baik buat Bunda. Gak kok ya. Buat kami, Ayah Aras sudah sempurna di mata kami. Mendengar ucapan Aras dan Naura, membuat Arfan semakin iri pada keharmonisan keluarga saudara kembarnya itu. Sedangkan dia hanya bisa makan menikmati ketupat dan opor ayam. Tidak ada yang melayaninya seperti Aras yang makan saja selalu diambilkan oleh Naura. Mau kemana, Fen? Makanan lo masih banyak tuh. Kau tegur Aras. Nanti aku makan lagi. Mau keluar nyari angin. Arfan pun keluar melewati Aras dan Naura. Kenapa lagi sih tuh orang? Udah ya. Kita siap-siap ke rumah bapak ibu saja ya. Mau makan lagi, ya? Tanya Naura. Mau tapi pengennya ketupat sama opor ayam. Belum boleh ya? Itu banyak santannya. Ayah belum boleh makan yang serba santan dulu. Sayur sop terus. Bosen, Bun. Ide gak malu apa manja di depan Alfa? Naura meletakkan Alfa di pangkuan Aras. Sedangkan dia ke kamar untuk mengambil barang-barang yang akan dia berikan pada kedua orang tuanya. Ayo udah siap belum? Arfan. Buruan. Kamu mau ikut gak? Kita mau jemput Rani juga loh. Adisti. Buruan dandannya lama banget sih, nak. Teriak Novia. Semua anaknya dipanggil agar segera bersiap-siap. Mel sama, paling Rani gak mau ikut. Udah ayo cepat masuk mobil. Mama gak mau tahu pokoknya harus ikut. Jangan bikin kesel Mama lagi. Tadi udah minta maaf sekarang mau bikin Mama kesel lagi? Udah ayo cepetan. Keburu siang. Iya Mama. Aku datang. Udah cantik kan Ma? Tanya Adisti yang sudah rapi memakai gamis sutra berwarna pink. Ya cantik. Ma, aku besok malam katanya orang tuanya Dokter Hanafi mau kesini. Ucap Adisti malu-malu. Dokter Hanafi? Dokter internis langganan Papa? Ngapain? Hei! Adisti malah tersenyum malu-malu. Berkunjung ke rumah orang tua Naura. Tujuan pertama keluarga Indra adalah menjemput Rani di pesantren. Indra mendesak Arfan untuk mengajak Rani pulang dan bicara baik-baik. Tapi Rani tidak mau. Sampai akhirnya Arfan menyerah dan putus asa. Ya udahlah Pak, kalau tidak mau tidak usah dipaksa.
Kita pulang saja, ucap Arfan. Kamu ini gimana sih, Fen? Masa kamu gak mau merayu istrimu lagi? Ayo bujuk lagi. Jangan biarkan Rani lebih lama tinggal di sini. Kalian masih suami istri. Tapi Rani tidak mau, Pak, dia sudah mantap bercerai. Makanya kamu yakinkan dia agar dia bisa menerima kamu lagi. Desak Indra. Rani, ayo pulang sama mama ya. Beda dengan Arfan, Novia malah masih berusaha membujuk Rani agar mau pulang bersamanya. Maaf, Ma, sepertinya aku tidak bisa. Aku mau. Rani menunduk. Dia tampak ragu-ragu. Mau apa, Ran? Ingin bercerai. Mama tahu Arfan sangat keterlaluan. Tapi Mama kok gak rela kalau kamu akhirnya pergi. Maaf ya, Ma, ini sudah keputusanku. Rani menunduk. Dia enggan bertatapan dengan Arfan yang berdiri di sebelah Novia. Ini hari Lebaran, Ran. Apa kamu tidak ingin memulai dari awal lagi? Memperbaiki rumah tanggamu dengan Arfan lagi? Desak Novia. Rani menggeleng pelan. Dia sepertinya memang sudah mantap bercerai dari Arfan. Arfan hanya diam. Dia hanya bisa menatap Rani dengan penuh penyesalan. Apa yang sudah dia lakukan memang sangat gegabah. Menuduh istri sendiri tanpa bukti. Dan lagi-lagi kecerobohannya membawa penyesalan. Karena Rani tidak mau ikut bersama mereka, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke kampung halaman Kardun dan Neneng di Tangerang. Naura tidak sabar ingin segera bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mereka sampai juga di Tangerang. Tapi butuh waktu lagi untuk sampai di rumah Kardun dan Neneng. Udah bener ini rajalannya? Tanya Indra yang sekarang menyetir mobil. Di mapnya Papa sama punyaku sama Pa, kurang 5 menit lagi. Sebentar aku telepon Bapak dulu ya, Pa. Ya udah buruan. Indra memilih berhenti daripada mencari titik lokasi rumah Kardun. Karena menurut map mereka ada di dekat titik itu. Dan sekarang mereka menunggu Kardun menjemput mereka. Agar tidak nyasar terlalu jauh. Nah itu dia Bapak. Mata Naura berbinar saat melihat Kardun muncul dari dalam gang. Pak Indra, parkir di sana saja. Ucap Kardun sambil menunjuk tempat untuk parkir. Dia lalu membantu Indra memarkir mobilnya. Bapak! Teriak Naura saat turun. Dia langsung memeluk Kardun saking kangennya. Alhamdulillah kamu nyampe sini juga, Ra. Bapak sampai kangen sama kamu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Aduh, cucuku udah tambah gendut ya. Alfa makin gembul aja. Ibu pasti senang kalian datang. Mari Pak Indra, Bu Novia. Iya Dan. Indra, Novia, Aras dan Adisti mengikuti dari belakang. Arfan tadi memilih pulang sendiri. Tidak ikut ke rumah Kardun dan Neneng. Aras membiarkan Naura bermanja-manja dengan bapaknya. Dia juga ikut senang melihat istrinya senang. Apapun akan dia lakukan untuk kebahagiaan Naura. Tak butuh waktu lama. Hanya 2 menit saja mereka susah sampai di rumah Kardun. Rumah yang sederhana dan tidak terlalu besar tapi terlihat bersih dan rapi. Berapa lama bangun rumah ini, Dan? Tanya Indra. Ini saya beli jadi, Pak. Tinggal direnovasi sedikit saja. Ya nyukupin dana Pak Indra. Ayo masuk. Mereka semua masuk ke dalam rumah Kardun. Karena ruang tamunya sempit, mereka duduk lesehan di karpet. Ibu, ucap Naura saat melihat Neneng. Dia langsung memeluknya. Naura? Ya Allah, ibu kira kamu lupa. Neneng membalas pelukan Naura. Naura masih manja kalau ketemu bapak ibunya ya. Maklum anak tunggal. Hehehe, Neneng minal aizin wal faizin ya. Maafin saya kalau selama kamu kerja di rumah saya tidak sengaja menyakiti hatimu. Ucap Novia. Sama Sambu, saya juga minta maaf kalau saya ada salah sama Bu Novia dan Pak Indra. Iya nih Bu Novia. Anak tunggal ini.
Bisanya cuma manja sama kita aja. Sama Mas Aras manja juga gah? Tanya Neneng. Kadang-kadang sih, Bu. Oh ya, gimana keadaan Mas Aras? Gimana lambungnya? Alhamdulillah, Bu. Mendingan. Tapi ya masih sakit kadang. Kalau salah makan bisa panas rasanya, kadang tiba-tiba lemes. Kayak gak ada tenaga. Tapi ya harus dilawan. Harus menyemangati diri sendiri, Bu. Ya Mas Aras? Maaf ya, waktu Mas Aras masuk rumah sakit, Ibu tidak bisa datang. Tidak apa-apa, Bu. Ayo dicicipi kuenya. Seadanya ya, Pak, Bu. Ini sih banyak banget kuenya, Neng. Bikin sendiri? Tanya Indra. Dia mengambil biji ketapang kesukaannya. Ya, Pak. Ada sih yang dikasih. Saya masuk dulu ya. Saya siapain makan. Haduh, malah ngerepotin, Neng. Tidak apa-apa, Pak. Saya bikin ketupat dan opor banyak. Neneng lalu masuk ke dalam. Sini Rah, biar Mama yang gendong Alfa. Ucap Novia. Ya, Ma. Naura menyerahkan Alfa pada Novia. Dan dia masuk ke dapur membantu ibunya. Ketupat dengan opor yang disajikan Neneng mengingatkan Indra dan Novia pada masa lalu mereka. Saat mereka masih tinggal di rumah lama dengan banyak asisten rumah tangga. Dan setiap lebaran, masakan buatan tangan Nenenglah yang selalu dirindukan. Dan setelah memakannya, mereka pun seakan nostalgia dengan semua yang terjadi di masa lalu. Sekarang Neneng udah agak bisa masakin kita lagi. Aku beli semua, Neng ketupatnya kemarin. Opor ayam juga gak bisa seenak kalau kamu yang bikin. Ujar Novia. Abu Novia ini bisa aja. Masak cuma begitu aja kok. Jawab Neneng sambil tersenyum. Dia juga ikut makan menemani para tamunya. Masakan ibu selalu ngangenin. Ucap Naura. Ya kapan-kapan ibu masak di sana deh. Ibu pengen ngirim pakai ojol kemarin. Tapi pas kamu bilang mau kesini ya udah gak jadi. Biar kalian kesini aja nengokin bapak ibu. Ya Bu, lebaran besok ibu ke rumah kami ya. Rumah? Sudah beli rumah? Ya Neng. Insya Allah seminggu lagi mereka sudah bisa pindah di rumah baru. Ucap Indra. Alhamdulillah. Sudah punya rumah. Ibu ikut senang. Ya biar punya tempat yang lebih luas untuk usaha. Kalau dikontrakan kan sempit. Biar lebih nyaman dan usaha mereka tambah besar lagi. Tutur Indra. Ya Pak Indra, betul sekali. Ibu cuma bisa bantu doakan kalian ya. Semoga usaha kalian tambah besar lagi. Amin. Amin. Makasih Bu. Jawab Naura. Mereka melanjutkan makan ketupat opor ayam sambil berbincang ringan. Hanya Aras yang tidak bisa merasakan enaknya ketupat opor. Tapi tidak masalah baginya. Karena dia ingin sembuh. Jadi semua makanan yang bisa menyebabkan asam lambung naik, rela dia hindari dulu demi kesembuhan. Mas Aras cuma makan pakai ketupat aja. Ibu bikinin sayur sop ya? Kasihan Mas Aras. Ucap Neneng saat melihat Aras hanya makan ketupat saja. Tidak usah Bu, enak kok. Saya memang gak makan santan dulu Bu, yang berlemak-lemak dihindari dulu. Sudah Ibu duduk saja. Santai saja Bu. Ucap Aras. Gak apa-apa. Sebentar Ibu masakin dulu. Ibu punya stok sayur kok. Neneng langsung masuk ke dapur memasakkan menantunya, Adisti dan Dokter Hanafi. Hari ini keluarga Indra akan kedatangan tamu istimewa. Si bungsu Adisti rencananya akan dilamar oleh seorang dokter bernama Hanafi. Dokter penyakit dalam yang sering dikunjungi oleh Indra karena dia mempunyai riwayat hipertensi dan sekarang pun masih mengkonsumsi obat. Awalnya mereka kaget karena tidak pernah mendengar Adisti bercerita tentang kedekatannya dengan Hanafi. Dan secara tiba-tiba gadis itu bilang kalau mau dilamar. Indra dan Novia sangat senang mendengarnya. Karena sebentar lagi akan menikahkan anaknya lagi. Jadi datangkan Des? Tanya Novia yang sudah siap mengenakan gamis berwarna sage senada dengan Adisti dan Naura. Insya Allah jadi, Ma, lagi di jalan kok katanya. Ya sudah kita tunggu aja dulu.
Semoga cepat sampai. Novia ikut deg-degan juga menunggu kedatangan Hanafi dan keluarganya. Sejak kapan kamu dekat sama dokter Hanafi, Des? Tanya Aras. Baru kok. Sebulanan lah. Awalnya kan emang udah kenal dari papa. Karena sering nganter papa berobat. Mulai deketnya setelah dikenalin lagi sama teman sih. Kita gak pacaran kok, Kak. Tadinya dia menyatakan cinta duluan. Tapi aku tantang dia berani menyatakan cinta ya harus berani melamar. Kamu ternyata dia beneran serius mau melamar. Hehehe. Tutur Adisti yang terlihat sangat bahagia hari ini. Kalau gak salah dokter Hanafi itu lebih tua dari Aras dan Arfan kan, Des? Papa berobat ke dia itu sejak 3 tahun lalu kayaknya. Ucap Indra. Ya Pak, dia kelahiran tahun ke-1995. Hehehe. Tua Des. Aku aja 2000. Ucap Aras. Ya nggak apa-apa. Yang penting baik dan dewasa gak kayak ke Aras dan ke Arfan. Kekanakan. Emang aku kekanakan apa? Tanya sama Naura tuh. Aras tidak mau kalah. Udah jangan berantem. Udah pada dewasa masih aja suka berantem. Oh ya Arfan mana? Kok gak kelihatan? Novia mulai mencari keberadaan Arfan. Tapi salah satu anak kembarnya itu tidak juga muncul. Iya. Kemana ya? Aras berdiri dan mulai mencari saudara kembarnya. Dia mencari Arfan ke setiap sudut ruangan. Tapi tidak ada. Dia lalu ke depan. Sudah dipastikan Arfan pergi karena mobilnya tidak ada. Gimana, Rash? Gak ada? Tanya Novia. Gak ada, Ma. Mobilnya juga gak ada kok. Pergi ya? Kok Mama gak denger dia pakai mobil? Tanya Novia. Gak tahulah. Adiknya mau dilamar malah dia kabur. Arfan. Indra kembali mengelus dada. Arfan benar-benar menguji kesabaran. Tapi ada dalam hati dia juga mengkhawatirkan keadaan Arfan yang jadi sangat pendiam setelah Rani benar-benar ingin cerai darinya. Ada suara mobil. Adisti langsung berdiri dan mencoba melihat siapa yang datang. Ayo masuk. Gak boleh di luar. Biar Mama dan Papa aja yang menyambut tamu. Ih, Mama nih. Gerutu Adisti. Beberapa saat kemudian penumpang dalam mobil berwarna silver itu keluar satu nomor satu. Sampai yang terakhir akhirnya Hanafi yang turun. Dokter. Sapa Indra. Assalamualaikum Pak Indra, panggil Hanafi saja Pak Indra. Saya sedang tidak kerja. Hehe. Ucap Hanafi saat bertatap muka dengan Indra. Waalaikumsalam. Oh ya dok. Hanafi? Malah aneh dok. Udah kebiasaan. Gitu ya Pak? Kenalkan ini ayah ibu saya Pak. Dan yang di sebelahnya itu adik perempuan saya. Masih kuliah. Gadis yang dikenalkan Hanafi itu melirik ke arah Naura. Dia mencoba memastikan kalau itu benar Naura apa bukan. Mari masuk. Ayo silakan duduk. Indra mengajak keluarga Hanafi masuk. Dan sekarang mereka duduk di ruang tamu bersama-sama. Suasana terasa hangat karena mereka sudah saling kenal dan saling bercerita. Tapi tidak dengan Naura. Melihat adik perempuan Hanafi membuat dia ingat kembali masa lalunya. Saat dia di bangku SMP dulu. Ini anak saya yang pertama, Dok. Aras namanya. Dia kembar. Yang satunya sedang pergi. Namanya Arfan. Di sebelah Aras itu istrinya. Namanya Naura. Dan yang digendong itu anaknya. Saya udah punya cucum satu, Dok. Alhamdulillah seneng dan Pak Indra. Semoga dengan adanya cucu, Pak Indra bisa lebih rileks dan penyakitnya gak dateng-dateng lagi. Amin. Ya Dok, hiburan. Hehehe. Adiknya Hanafi kaget saat mendengar kalau Naura adalah menantu di keluarga Indra Guna Prasaja. Naura sekarang juga terlihat lebih cantik dan anggun. Tidak seperti dulu. Maaf ya Pak Indra kalau kehadiran kami ke sini mengganggu libur lebaran Pak Indra dan keluarga. Tidak Dok,
Kami juga di rumah aja kok. Gak ganggu, Dok. Alhamdulillah. Oh ya Pak, kehadiran kami ke sini adalah karena saya ingin menghitbah putri Bapak Indra yaitu Adisti. Saya tahu Adisti masih sedang menempuh pendidikan. Tapi saya janji Pak, saya akan memberi ruang untuknya mengembangkan karirnya menjadi dokter. Pak Indra tidak perlu khawatir akan karir Adisti setelah menikah. Ucap Hanafi. Alhamdulillah, Dok. Emang itu yang saya pikirkan. Saya memang ingin melihat Adisti jadi dokter. Dia kan juga mau ngambil spesialis dokter anak. Namanya orang tua pasti ingin melihat anaknya sukses. Ya saya paham Pak Indra. Karena saya juga seorang anak. Saya juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Maka dari itu saya tidak akan melarang Adisti mengejar karirnya walau nanti sudah menikah. Alhamdulillah kalau Dokter Hanafi berpikiran seperti itu. Saya jadi lega. Gimana Des? Kamu mau menerima lamaran Dokter Hanafi? Tanya Indra. Terserah Papa aja. Jawab Adisti malu-malu. Kok terserah Papa? Kan kamu yang mau nikah. Ya udah deh. Jawab Adisti sambil tersenyum malu. Dia tidak berani menatap wajah Hanafi sekarang. Ya udah apa? Ditolak? Jangan Pak. Semua tertawa melihat Adisti yang tampak kecewa saat papanya mengatakan ingin menolak lamaran Hanafi. Ya Papa terima. Siapkan jadi istri. Gak boleh manja. Kalau ada masalah jangan asal tendang dan pukul aja ya Des. Ucap Indra sambil tertawa. Ya nggak dang, Pak. Ya sudah kalau gitu. Saya mewakili anak saya menerima lamaran Dokter Hanafi. Rencananya tanggal berapa mau menikahi anak saya, Dok? Itu saya serahkan pada keluarga Pak Indra. Mau tanggal berapa saja insya Allah kami siap. Oh gitu ya sudah. Nanti kita musyawarahkan dulu. Ayo dimakan kuenya. Oh ya makanannya mana, Mah? Mari ke ruang makan. Kita makan malam dulu. Ajak Novia. Hanafi dan keluarganya kemudian makan malam dulu karena permintaan tuan rumah. Dan saat itu Naura kebetulan bersebelahan dengan adiknya Dokter Hanafi. Naura tidak berani menyapa. Karena dia takut membuat malu gadis yang dulunya pernah menjadi sahabatnya. Sahabat yang pada akhirnya tidak mau mengakuinya. Meski kenal, Naura hanya diam saja. Bukan dia sombong. Tapi karena pengalaman di masa lalu. Dia tidak ingin membuat Syakila malu. Malu karena punya sahabat yang miskin seperti dirinya. Naura sampai tidak bisa makan. Astagfirullah. Ikhlas Naura, gak boleh sakit hati lagi. Gak boleh Naura. Maafkan Syakila. Tidak diakui sebagai